Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum dimulai, bantu tekan tombol like terlebih dahulu, Tuan. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 2604 Penguasa Kota Wanhua berbicara. Bagaimana mungkin Hua Duo dan Saudari Ming tega memelihara panda sekarang? Meskipun Hua Duo sudah menyerah untuk pergi ke lereng Bukit Timur, dia tetap bangkit, berjalan menuju pintu, dan mengamati sepanjang lereng Bukit Timur. Saudari Ming berdiri di samping Hua Duo, memeluknya dengan lembut, menepuk bahunya, dan berbisik, Duo, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa. Hua Duo mengangguk lembut, tetapi aku tidak dapat menahan air mataku agar tidak jatuh dari sudut mataku. Namun, mereka sangat khawatir di aula, tetapi Li Fugui berseri-seri kegirangan di lereng bukit. Setelah berbincang-bincang dengan penguasa kota Wanhua hampir setengah batang dupa, penguasa kota Wanhua tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia terus melambaikan tangannya sebagaimana baru saja muncul, sambil memancarkan wangi yang memikat. Saat Li Fugui berbicara, mulutnya menjadi sedikit kering. Kali ini dia tidak membawa teh, tetapi untungnya dia masih membawa banyak cairan spiritual. Jadi dia mengeluarkan botol, membukanya, dan menyeruputnya. Setelah melihat sekeliling, mata Li Fugui tertuju pada sebuah batu. Batu itu berjarak kurang dari 3 meter dari penguasa kota Wanhua. Dia duduk di atas batu, menopang dagunya dengan satu tangan, dan menatap penguasa kota Wanhua dengan penuh minat. Nona cantik, kurasa kau harus berhenti menari. Awalnya kupikir tarianmu sangat anggun dan ringan, seperti bidadari dari surga. Tapi sekarang, lihatlah aku, gerakanmu semakin tidak indah. Penguasa kota Wanhua jelas tercengang, dan senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Sebelum itu, kapanpun dia muncul, bahkan 72 peri iblis akan bersujud di hadapan kelopaknya. Tapi sekarang, sudah hampir setengah dupa berlalu sejak aku muncul, dan Li Fugui yang berdiri di hadapanku terus membuka dan menutup mulutnya seperti jarum jam, terus-menerus mengucapkan omong kosong. Li Fugui dengan cermat menangkap perubahan ekspresi di wajah penguasa kota Wanhua. Senyum cerah langsung terpancar di wajahnya. Dia segera berdiri dan meminum cairan spiritual yang tersisa. Setelah minum, Li Fugui mengambil 2 langkah sekaligus dan mendekati bunga peoni tempat penguasa kota Wanhua berdiri. Sambil memegang kelopak bunga peoni yang sedang mekar dengan kedua tangannya, dia menatap ke arah penguasa kota Wanhua di depannya dan berkata, "Nona cantik, silakan turun. Mari kita duduk di atas batu dan mengobrol dengan baik. Jika kau pikir batu ini akan melukai pantatmu, aku bisa menanggalkan pakaianku dan memakai pakaian baru kaisar seperti dirimu. Ada apa? Bisakah kamu mengatakan sesuatu?" Penguasa kota Wanhua tampak tenang di permukaan, tetapi di dalam hatinya, dia sudah mulai meragukan dirinya sendiri. Dia sedikit mengernyit, dan setelah menahannya cukup lama, akhirnya dia bicara, bertanya kepada Li Fugui kata demi kata, "Tidakkah kamu ingin bersamaku?" Li Fugui tersenyum cerah dan mengangguk cepat. "Tentu saja aku mau, tapi aku tidak mau bermain denganmu di bunga milikmu ini. Area di sana terlalu kecil, aku tidak bisa menggunakannya sama sekali." "Baiklah, kau turunlah dulu. Kita bisa cari tempat yang lebih lembut untuk berumput. Lalu kita bisa bertanding-tanding untuk melihat siapa yang lebih jago, aku atau kau." Kepala penguasa kota Wanhua berdengung. Beberapa peri perempuan yang telah berubah menjadi pohon peoni di dekatnya juga kehilangan kesabaran dan mulai bergoyang sedikit. Li Fugui melihat penguasa kota Wanhua menatapnya dengan bingung. Jadi dia bertanya balik, "Ada apa? Mengapa kamu menatapku seperti ini?
tidakkah kamu percaya apa yang kukatakan? Hai, sejujurnya, namaku Li Fugui, dan ada banyak wanita cantik di sekitarku. Saya, tanpa menunggu Li Fugui menyelesaikan sisa kata-katanya. Penguasa kota Wanhua menatap Li Fugui sambil setengah tersenyum dan bertanya, apakah menurutmu aku cantik? Li Fugui benar-benar melepaskan tangannya dari kelopak bunga di sampingnya, mundur 2 langkah, dan mulai menatap penguasa kota Wanhua di depannya lagi. Setelah mengamati dengan saksama selama beberapa detik, Li Fugui berkata, ini berbeda. Ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Penguasa kota Wanhua juga dibuat bingung oleh Li Fugui. Dia bertanya, apa bedanya? Li Fugui berkata sambil berpikir, kamu memang sangat cantik pada awalnya. Terutama saat aku melihatmu pertama kali, aku merasa seperti melihat peri. Tapi sekarang, setelah kuperhatikan lebih dekat, kau terlihat seperti itu. Tinggi badanmu rata-rata, wajahmu rata-rata, bentuk tubuhmu rata-rata. Yah, rata-rata juga. Lagi pula, tahukah kau, melihatmu tiba-tiba membuatku teringat pada seorang teman yang kukenal sebelumnya. Penguasa kota Wanhua memandang Li Fugui seolah-olah dia orang gila. Dia telah bertemu banyak orang, tetapi belum pernah melihat orang seperti Li Fugui. Tidak apa-apa, asalkan Anda tidak menipu diri sendiri. Anak laki-laki ini ternyata masih berani mempermainkannya di sini. Yang mengejutkan Tuan Kota Wanhua sendiri adalah setelah mendengar kata-kata terakhir Li Fugui, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, teman macam apa? Li Fugui tahu bahwa dia telah memengaruhi pikiran penguasa kota Wanhua. Jelas sekali, ini adalah tanda bahwa kekuatan sihir sedang bekerja. Sambil merasa gembira, dia berkata kepada penguasa kota Wanhua sambil setengah tersenyum, tapi aku sudah bilang padamu, jangan marah. Penguasa kota Wanhua berkata terus terang, katakan saja padaku, aku tidak akan marah. Li Fugui mengangguk, lalu tersenyum dan berkata, haha, sejujurnya, temanku juga cantik sepertimu, tetapi dia punya nama panggilan. Penguasa kota Wanhua bertanya, apa nama panggilanmu? Li Fugui menatap tubuh penguasa kota Wanhua, dengan senyum licik di wajahnya, pangeran kecil susu. Sejak ras iblis menghancurkan segelnya, penguasa kota Wanhua juga mencoba memahami ras manusia. Dia juga tinggal di antara umat manusia selama lebih dari 10 hari sebelum akhirnya dikirim ke Gunung Wuang oleh Raja Iblis untuk menjaga tempat itu. Karena itu, dia pernah mendengar kata-kata Pangeran Susu. Tetapi, dia belum pernah mendengar kata-kata Susu Pangeran Kecil. Ketika Li Fugui selesai mengucapkan kata-kata ini, penguasa kota Wanhua bergumam dengan suara rendah, Pangeran Kecil Susu. Nama panggilan macam apa ini? Li Fugui mengingatkan dengan suara rendah. Bacalah kata-kata ini secara terbalik dan kamu akan mengerti. Penguasa kota Wanhua mengerutkan kening dan berbisik, susu. Tetapi, tepat setelah mengucapkan 2 kata itu, penguasa kota Wanhua tanpa sadar menundukkan kepalanya dan menatap dirinya sendiri. Segera setelahnya, wajahnya tiba-tiba memerah sampai ke leher, dan sebelum Li Fugui bisa berbicara lagi, penguasa kota Wanhua tiba-tiba terbang dan meninggalkan bunga peoni di bawah kakinya. Kemudian, dia mengembuskan aroma harum, dan kelopak bunga harum yang tak terhitung jumlahnya, seperti jutaan bulu anak panah, terbang ke arah Li Fugui. Li Fugui buru-buru mengedarkan energinya untuk melindungi tubuhnya terlebih dahulu. Tunggu sampai semua kelopak jatuh ke tanah. Li Fugui dengan cepat terbang dan berteriak kepada penguasa kota Wanhua yang mengejarnya. Cantik, kamu bilang kamu tidak akan marah. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu, kan? Aku hanya ingin berteman denganmu, bukan ingin kau mengejarku.
penguasa kota Wanhua telah berlatih selama ribuan tahun. Dan pernahkah dia dihina seperti hari ini? Melihat Li Fugui melarikan diri dengan panik, dia berteriak, 12 goblin, dengarkan, siapkan formasi untukku. Dalam sekejap, 12 peri di bawah komando penguasa kota Wanhua muncul bersama dan terbang ke udara. Kemudian, mereka menggunakan sihir mereka untuk mengubah diri mereka menjadi 12 wanita cantik dengan rok panjang tipis. Namun, ke-12 wanita cantik itu memegang senjata yang berkilauan dengan cahaya dingin. Li Fugui melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari formasi di depannya. Ia hanya bisa berusaha semaksimal mungkin mengalirkan energi dalam tubuhnya, berusaha tetap tenang, dan melihat sekelilingnya. Setelah melihat dengan jelas penampilan ke-12 wanita cantik itu, Li Fugui tidak dapat menahan senyumnya dan berkata, "Mengapa kalian tidak bergegas datang sambil membawa senjata kalian?" Begitu kata-kata itu terucap, ke-12 peri yang tidak ingin memegang senjata justru mulai membuat gelombang panggilan yang mempesona. "Ayo, ayo, kakak, aku menunggumu di sini, kakak, lihat, adik sudah siap." Suara-suara itu datang silih berganti, memenuhi telinga Li Fugui. Kulit kepala Li Fugui menjadi mati rasa saat mendengar ini. Ia menarik napas dalam-dalam dan segera berkata kepada ke-12 peri yang sedang mengerang di depannya, "Bisakah kalian berhenti membuat keributan? Kalau kalian ingin ikut, ikut saja. Aku akan menunggu kalian di sini. Jangan biarkan aku lewat. Lagi pula, bahkan jika aku pergi sekarang, apakah kamu masih berencana untuk terbang di udara dan bermain denganku?" Penguasa kota Wanhua melayang di udara. Mendengarkan kata-kata kotor yang keluar dari mulut Li Fugui, wajah cantiknya dipenuhi dengan kemarahan dan ketidakberdayaan. Yang membuatnya marah adalah karena dia, salah satu dari 72 peri iblis di dunia iblis, sebenarnya dipermainkan oleh manusia biasa. Dia tidak dapat menelan kemarahan ini. Sayangnya, ke-12 goblin di bawah komandonya telah membentuk formasi. Jika manusia lain menghadapi situasi seperti ini, mereka pasti akan meletakkan senjata, mengumpulkan tenaga, dan tunduk patuh kepada ke-12 goblin. Saat itu, dia dapat menjadikan Li Fugui pedang tajam di tangannya, mengambil jiwanya dan tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Namun siapa sangka, sekarang, Li Fugui tidak sepenuhnya tergoda. Sebaliknya, dia mampu mengucapkan kata-kata itu kepadanya sambil tersenyum. "Mungkinkah kekuatan anak ini sudah di atas kekuatanku?" Ketika dia tengah memikirkan hal itu dalam benaknya, penguasa kota Wanhua terbang ke atas kepala Li Fugui. Dia menundukkan kepalanya dan melirik Li Fugui di bawahnya, lalu diam-diam melantunkan mantra sihir. Mencoba menerobos lebih jauh garis pertahanan Li Fugui. Sayang sekali, tidak peduli bagaimana dia menggunakan sihirnya, dia tidak dapat membingungkan Li Fugui. Sebaliknya, saat matanya bertemu dengan mata Li Fugui, dia merasa seperti tersengat listrik, dan sebuah pikiran aneh tiba-tiba terlintas di benaknya. Anak laki-laki ini sangat tampan. Untungnya, pikiran ini hanya terlintas sekilas dalam benaknya. Meskipun Li Fugui tidak dapat lolos dari formasi 12 goblin, mereka juga tidak dapat melukainya. Secara bertahap, dia mengendurkan kewaspadaannya dan hanya duduk di tempatnya, mendongak dan terus menyerang 12 goblin yang tengah menyiapkan formasi di depannya dan penguasa kota Wanhua di atas kepalanya. "Bisakah kalian berhenti mengerang? Dan wanita cantik di atasku, bisakah kalian sedikit menaikkan rok kalian? Jika aku mendongak seperti ini, aku bisa melihat bagian dalam dengan sangat jelas." "Ahem, apa kalian malu? Penguasa kota Wanhua dikalahkan sepenuhnya.
Dia menundukkan kepalanya dan melirik ujung roknya yang berkibar tertiup angin. Harus dikatakan bahwa ketika Li Fugui mendongak seperti ini, dia benar-benar dapat melihat langsung ke bagian terdalamnya. Li Fugui, bocah nakal, bagaimana mungkin umat manusia bisa melahirkan orang yang tidak tahu malu sepertimu? Saat pertahanan penguasa kota Wanhua hancur, kedua belas iblis itu tak dapat bertahan lagi. Lagi pula, terus-menerus menggunakan sihir akan menghabiskan energi iblis dalam tubuh mereka. Itu tidak masalah bagi mereka dalam jangka pendek, tetapi setelah mengeluarkan energi iblis dalam waktu lama, mereka akan lelah seiring berjalannya waktu. Hal yang paling penting adalah, jika mereka dapat membuat Li Fugui mematuhi perintah mereka setelah menggunakan sihir mereka, mereka tidak akan keberatan. Tidak masalah jika sedikit energi iblis terbuang sia-sia, karena misi mereka adalah menangkap Li Fugui. Tapi apa yang dapat saya lakukan? Tidak peduli berapa banyak energi iblis yang mereka keluarkan sekarang, mereka tidak dapat melukai Li Fugui sedikit pun. Tentu saja tidak ada gunanya untuk terus mengeluarkannya. Ketika kedua belas peri menyingkirkan formasi, mereka menatap penguasa kota Wanhua dengan tak berdaya. Penguasa kota Wanhua menggertakkan giginya dan jatuh ke tanah. Pedang merah muda tiba-tiba muncul di tangannya dan menusuk langsung ke arah wajah Li Fugui. Li Fugui memanfaatkan kesempatan itu, dan saat jaraknya kurang dari 3 atau 5 meter dari penguasa kota Wanhua, dia terbang, menggunakan seni mendalam 89, mengubah dirinya menjadi seutas tali, lalu melilitkan dirinya di sekitar penguasa kota Wanhua. Penguasa kota Wanhua terkejut, ketika dia sadar kembali, dia mendapati dirinya telah dikelilingi oleh Li Fugui. "Anakku, mengapa kau tidak membiarkanku pergi?" Li Fugui, yang telah berubah menjadi tali, tertawa penuh kemenangan dan berbisik, "Nona cantik, kau telah mempermainkanku begitu lama. Sekarang, biarkan aku menunjukkan kepadamu bagaimana aku akan mempermainkanmu." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui berseru lembut, "Unicorn, bawa aku pergi dari sini." Begitu suara itu berakhir, seekor unicorn tiba-tiba muncul dan terbang menuju Gunung Wuang yang jauh bersama Li Fugui. Para goblin di bawah komando penguasa kota Wanhua dengan cepat menyusul. Tapi sayangnya, kekuatan setan kecil ini tidak cukup untuk mengejar unicorn. Setelah beberapa saat, sang unicorn berhasil mengusir puluhan ribu setan kecil di bawah komando penguasa kota Wanhua. Di awan, Li Fugui berubah wujud menjadi wujud aslinya, kembali ke wujud aslinya, dan memeluk penguasa kota Wanhua dengan tangan kanannya. Dia menoleh untuk melihat wajah tampan penguasa kota Wanhua, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat penguasa kota Wanhua lagi, dan berkata dengan senyum licik, "Pangeran kecil, kamu tidak menyangka, kan? Haha. Sekarang hanya tinggal kamu dan aku. Apakah kamu berencana untuk meminta maaf kepadaku dan sepenuhnya tunduk kepadaku di masa depan? Atau apakah kamu ingin membiarkanku bermain denganmu dengan senang hati terlebih dahulu, dan kemudian mengambil pil iblismu dan mengubahmu menjadi bunga segar dalam fase mulai sekarang?" Penguasa kota Wanhua merasa malu sekaligus marah. Dia diikat dalam pelukan Li Fugui, dan energi iblis di tubuhnya tidak dapat mengalir. Sekalipun dia berjuang keras, dia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu Li Fugui. Setelah berjuang beberapa saat, penguasa kota Wanhua menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, "Anakku, cepatlah lepaskan aku, atau setelah aku bebas, aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian." Li Fugui memanfaatkan situasi tersebut dan menjepit 2 potong daging lunak di tubuh penguasa kota Wanhua yang tidak terlalu besar, lalu berkata sambil tersenyum puas, "Apa? Kau ingin aku menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian?
Aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Saat jari-jari Li Fugui menekan lebih keras, penguasa kota Wanhua tiba-tiba mengerang kesakitan. Ah, bersikaplah lembut. Li Fugui berbalik dan menekan penguasa kota Wanhua di bawahnya. Dia menatap gadis cantik di depannya dan bertanya sambil tersenyum. Bersikaplah lembut, kamu membiarkan kedua belas peri menyiksaku begitu lama hari ini. Apakah menurutmu aku bisa bersikap lebih lembut? Setelah berkata demikian, Li Fugui hanya menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah penguasa kota Wanhua. Bersambung.